Pernah nggak sih kalian kehilangan motivasi dalam hidup kalian? Tanpa kita sadari nih ya, motivasi itu berpengaruh banget pada kehidupan kita. Hilangnya motivasi itu akan membawa masalah-masalah baru yang akan kita hadapi. Semisal kita akan cenderung lebih overthinking, kita akan lebih mudah capek, dan kita akan kehilangan produktivitas kita sebagai manusia. Kehilangan motivasi itu bukan hal yang mudah sih memang untuk dihadapi. Karena kita akan melihat sesuatu yang tadinya menyenangkan bagi kita, itu akan cenderung lebih membosankan. Nah, inilah yang diakibatkan hilangnya motivasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih agar kita bisa selalu termotivasi dan kenapa sih ada yang namanya demotivasi? Dan lalu bagaimana caranya kita menghadapi situasi ketika kita tidak memiliki motivasi? Kalian harus nonton video ini sampai habis sih, agar kalian bisa mendapatkan insight-insightnya, terutama bagi kalian yang saat ini sedang kehilangan motivasi. Nah, di kalangan remaja, saat ini ada beberapa masalah memang, yang sering dialami oleh remaja. Yang pertama yaitu overthinking, terus yang kedua demotivasi. Banyak banget remaja yang saat ini kehilangan motivasinya untuk belajar, atau mungkin orang-orang yang saat ini menjadi karyawan kehilangan motivasinya untuk bekerja. Hilangnya motivasi ini itu akan berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan kita. Nah, makanya banyak banget orang-orang yang bertanya gimana sih agar kita selalu termotivasi. Bahkan ada yang bertanya bagaimana kita bisa termotivasi selamanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, itu bukanlah hal yang mudah gitu. Kita bisa menjawab dari beberapa perspektif atau teori yang ada gitu. Sebelumnya, saya mau kasih tahu nih bahwa motivasi dan emosi itu saling terkait. Motivasi bisa menimbulkan emosi ataupun emosi bisa dijadikan sebuah motivasi. Menurut teori, motivasi ada sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita tuju. Sedangkan emosi adalah perasaan yang sedang kita alami. Nah, emosi dan motivasi ini itu saling mempengaruhi satu sama lain, makanya tidak bisa dipisahkan. Contohnya misal kalian tuh mengerjakan tugas sungguh-sungguh hari ini. Itu karena besok kalian mau pergi dengan teman-teman kalian, sehingga kalian merasa kalian nggak mau dibebani lagi dengan tugas yang belum selesai. Makanya kalian selesaikan pada hari ini. Nah, itu adalah salah satu contoh ya, bagaimana emosi itu bisa mempengaruhi motivasi. Tapi kan motivasi tidak bisa datang selamanya, tidak bisa menetap kepada seseorang itu terlalu lama. Iya memang, motivasi itu hanya sebentar, lalu mungkin dia akan pergi lagi. Nah, daripada kita mencari motivasi setiap hari, kita lebih baik mencari solusi bagaimana kita menghadapi situasi ketika kita tidak termotivasi. Salah satu caranya yaitu dengan fokus pada diri kita sendiri. Misal hari ini kita sedang tidak termotivasi, karena pekerjaannya numpuk banget atau banyak banget gitu di kantor. Ya udah, perasaan kalian seperti apa? Misal sedih, ya udah sedih aja. Tunggu 10 sampai 20 menit. Nah, ketika sudah 20 menit tapi kalian tidak kunjung mendapatkan motivasi, ya kalian harus bertanggung jawab dengan tugas kalian, yaitu dengan memaksakan diri kalian untuk mengerjakan tugasnya. Nah, dari dipaksa itu terus-menerus itu akan menjadi habit. Mungkin suatu saat jika kalian hilang motivasi lagi, maka habitlah yang akan menolong kalian untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan psikiater dari Amerika Serikat. Cara mudah untuk mendapatkan motivasi itu dengan mengelola emosi negatif. Nah, ini setuju banget ya, karena pada dasarnya manusia itu memiliki motivasi yang cukup baik. Nah, ini tergantung bagaimana kita untuk mengelola mindset kita atau mengubah mindset kita. Misal kita contoh saja anak kecil gitu. Anak kecil kan aktif banget ya, misal dari dia berjalan, terus dia mainan air. Sampai sekarang pun tak pikir saya nggak pernah lihat anak kecil yang nggak mau belajar. Walaupun dalam prosesnya dia harus jatuh, terus bangun lagi gitu. Nah, itu adalah contoh bagaimana manusia sebenarnya memiliki motivasi yang cukup baik dalam kehidupannya. Tergantung dia mau tidak mengelola emosinya. Tapi seiring berjalannya waktu dan umur kita juga bertambah, kita pun juga tahu bahwa ada hal-hal yang membuat kita menjadi tidak termotivasi. Mungkin salah satunya adanya kecemasan, overthinking, takut gagal. Perasaan-perasaan yang muncul itu tadi, itu dikarenakan kita kurang mampu atau kurang mengerti bagaimana cara meregulasi perasaan kita. Nah, hal tersebut itu berkaitan dengan emosi negatif. Itulah mengapa pentingnya kita untuk mengelola emosi negatif dengan baik, agar kita selalu termotivasi.